Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri seperti biasa sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, kesibukan, aktivitas kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau dengar, kita mau baca, renungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur buat kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Engkau telah memelihara kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru di hari ini. Dan kami percaya ini bukan kebetulan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Dan karena itu kami mau baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 4 pada ayat 6 sampai dengan 21. Cukup panjang ya. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada hari ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan rahmat. Kami telah menjadi sama seperti sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada hari ini. Ayat 14, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kukasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang dikuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ayat 18, tetapi ada beberapa orang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Ayat 19, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ayat 21, apakah yang kamu kehendaki?
Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Demikian pembacaan di dalam 1 Korintus 4 pada ayat 6 sampai dengan 21. Saya akan bacakan lagi di ayat yang ke-6 bagian B. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kesombongan adalah salah satu penyakit rohani yang tidak disadari oleh begitu banyak orang Kristen. Bahkan jenis penyakit rohani ini sedang mewabah di kalangan para hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Merasa sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam pelayanan, merasa memiliki talenta atau karunia yang luar biasa, merasa sudah dipercaya oleh Tuhan dalam banyak hal, mereka menjadi sombong secara rohani. Inilah yang terjadi dan dialami oleh jemaat Tuhan di Korintus. Gereja di Korintus dikenal sebagai gereja yang memiliki program pelayanan yang baik, termasuk dalam hal pengajaran dan juga membawa firman Tuhan. Ya, bisa dikatakan jemaat di Korintus sedang mengalami kemajuan rohani secara pesat. Karena merasa sudah berhasil secara rohani, mereka mulai membanggakan diri dan menjadi sombong rohani. Hal inilah yang mendorong Rasul Paulus untuk segera bertindak dan menegur mereka dengan sangat keras. Ketika orang mulai merasa bahwa dirinya lebih daripada yang lain, lebih benar, lebih baik, ya, lebih rohani, lebih maju, lebih kaya, lebih terkenal dan sebagainya, saat itulah dia sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Jadi saudara, ketika saudara merasa lebih begitu ya, jangan ada perasaan seperti itu Bapak Ibu ya. Saudara merasa lebih benar, lebih baik, lebih rohani, lebih maju, lebih terkenal, lebih kudus dan seterusnya. Sesungguhnya saudara sedang terjebak masuk dalam perangkap iblis dengan yang namanya dosa kesombongan. Nah, dalam hal keseharian seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi tanpa dapat kita sadari. Padahal penyakit kesombongan itu secara perlahan ya, tapi pasti akan seperti penyakit kronis yang menggerogoti tubuh rohani kita. Orang yang sombong seringkali tidak menyadari kalau dirinya sudah berlaku sombong. Inilah tipu muslihat dan perangkap yang sedang dipasang oleh iblis. Karena iblis tahu dengan benar ya, bila kesombongan sudah menjangkiti hidup seseorang, cepat atau lambat ia akan jatuh. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu saya mau katakan begini, berhati-hatilah. Kesombongan adalah kebencian di mata Tuhan. Kesombongan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Itu tertulis dalam Yesaya pasalnya yang kedua pada ayat 11 ya. Bahkan Bapak Ibu, ayat ini kembali diulang ya di ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Itu dalam Yesaya pasal 2 ayat 17. Yang pertama tadi Yesaya pasal 2 ayatnya yang ke-11. Nah Bapak Ibu, yang perlu kita renungkan adalah kita harus bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Amin. Siapakah kita ini? Saya mau katakan dengar baik, kalau bukan karena Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Amin. Bapak Ibu dengar baik, kesombongan ini dibenci oleh Tuhan. Dan Alkitab jelas menyatakan bahwa orang yang sombong pada saatnya akan direndahkan
oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami siap untuk melakukan segala tugas dan kerja kami. Tuhan berkati, beri kami kekuatan, sebab kalau bukan Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan, kami tidak ada hal lagi di hari ini. Kalau bukan Tuhan, maka kami tidak bisa melakukan ini dan itu. Itu sebabnya kami bersyukur, sebab Tuhan sudah bawa kami sampai pada hari ini. Kami boleh bergerak, ada semangat, ada kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kerja mereka hari ini. Tuhan pelihara mereka, Tuhan bawa mereka kepada kemenangan demi kemenangan. Dan kiranya hari ini kami semua terpelihara dengan sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah